Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Oke ya, di sini kita menggunakan Visual Studio Code dengan mind map. Yang pertama adalah power unit. Power unit ini adalah komponen yang bertugas untuk mendistribusikan listrik atau komponen yang bertanggung jawab untuk mengalirkan listrik kepada komponen-komponen hardware kita. Power unit ini sendiri, komponen yang ada di bawah grup power unit ini adalah PSU diantaranya ya. PSU ini adalah singkatan dari power supply unit. PSU ini berfungsi mengubah AC dari tegangan listrik yang kita terima menjadi arus DC yang satu arah. Lalu PSU ini banyak sekali macamnya. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah peta komponennya, di mana komponennya ini ada transformer, ada stepper, ada regulator, resistor, IC voltage, saklar, dan lain-lain, dan sikring, dan lalu lampu indikator. Oke, ini adalah komponen-komponen yang biasanya ada pada sebuah PSU, tapi tergantung CPU teknologi yang digunakan pada PSU juga. Oke, selanjutnya adalah cara kerjanya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sederhananya adalah ketika listrik yang masuk berbentuk AC ini dirubah menjadi DC. Nah, tipsnya ketika memilih PSU untuk perakit PC adalah yang pertama, kalkulasikan dahulu kebutuhan berapa sih listrik yang dibutuhkan oleh komponen-komponen kita. Nah, oleh karena itu para produsen dari produsen perangkat keras ini sering menyediakan kalkulator PSU. Jadi di sini kita bisa hitung, misalkan kita CPU-nya kita milih apa, soketnya, modelnya, lalu kita GPU dan lain-lain ke bawah. Nah, nanti akan terhitunglah berapa PSU yang direkomendasikan. Lalu misal yang direkomendasikannya adalah 400 watt. Nah, ketika kita mendapat rekomendasi 400 watt, akan sangat baik jika kita lebihkan kebutuhan power dari komponen di PSU ini. Jadi jangan sampai misalkan ketika dikalkulasi ternyata kebutuhannya hanya 500 lalu kita beli yang 500. Nah, ini tidak baik ya, karena ketika beberapa proses komputasi yang berat dia membutuhkan lebih banyak daya. Oleh karena itu ketika membutuhkan daya dan tidak bisa disuplai oleh power supply, akhirnya akan terjadi shutdown mendadak atau blue screen dan lain-lain. Ini problem-problem kelistrikan yang cukup berbahaya untuk komponen kita. Nah, beberapa tips lainnya seperti pilih yang sudah memiliki over voltage protection. Jadi ketika satu dayanya masuk berlebih, ini dia akan mematikan sendiri gitu. Karena banyak sekali case-case seperti sering ketika kita memegang casing ini kita sudah tersengat. Nah, ini ada problem entah itu kebocoran di PSU-nya atau misalkan dari grounding listriknya. Lalu selanjutnya pilih yang sudah bersertifikasi 80 plus. Nah, misalkan sebuah PSU berkapasitas 500 watt. Nah, ini berarti 90%-nya misal 400, berarti 435 sampai 450 watt ini bisa didistribusikan oleh PSU ke komponen kita. Jadi sertifikasi ini kalau misalkan 50 plus ya berarti hanya 50% dari yang tertera pada PSU ini didistribusikan kepada komponen kita. Jadi tips selanjutnya adalah pilih yang sudah bersertifikasi 80 plus. Semakin tinggi semakin bagus dan tentunya semakin mahal. Oke, selanjutnya pilih PSU yang full modular. Ini full modular ini adalah ada jenis CPU, ada jenis PSU yang bisa dilepas kabel-kabelnya. Soket-soketnya ini tidak tertanam langsung di belakang dari PSU ini, jadi bisa dilepas. Seperti itu. Kenapa harus full modular? Ya karena nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah power unit kita akan menuju ke bagian board unit. Board unit ini adalah dalam bahasa yang sering kita dengar adalah motherboard atau mainboard. Motherboard ini adalah sebuah papan PCB berisi banyak sekali konektor dan soket yang terhubung satu sama lain, dan motherboard ini memiliki fungsi yang pertama mendistribusikan semua kelistrikan dari PSU ke komponen-komponen tadi, seperti ke prosesor, seperti ke GPU dan lain-lain. Oke, jenisnya ada banyak sekali. Ada ATX, micro ATX, mini ATX, eATX. Lalu untuk komponennya kita bisa lihat di sini. Ini anatomi sederhana ya dari motherboard.
yang lebih kompleksnya nanti misalkan kita ada South Bridge, North Bridge, dan lain-lain. Tapi secara globalnya bentuknya seperti ini. Yang penting itu ada IC apa, ada RAM slot, lalu ada IC apa yang soket untuk si prosesornya itu sendiri, lalu ada mounting hole, lalu ada pan headers. PCIe ini digunakan untuk sound card, graphic card, dan lain-lain. Dan ini ada CMOS. CMOS baterai ini adalah satu baterai kecil yang tetap menjaga BIOS mendapat aliran listrik hingga semua setting dan konfigurasi pada BIOS ini tetap nyala meskipun perangkat dimatikan. Misal tanggal 17 nih kita mematikan komputer, maka pada tanggal 18 setting jam dan lain-lain itu tetap sama. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari CMOS gitu. Jadi CMOS ini yang bertanggung jawab untuk menjaga konfigurasi tetap sama. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian proses unit. Proses unit ini atau misalkan otak ya, orkestrasi komputer ini ada di sini. Jadi di prosesor. Prosesor itu sendiri terdiri dari triliun, mungkin miliaran transistor ya. Untuk saat ini baru miliaran transistor. Di sini ada komponennya kecil-kecil seperti ini. Oke, nah di dalam ini tuh ada CU, lalu ada ALU, lalu ada RU, lalu ada cache memory, ada BIU, ada decoder, ada clock, lalu execution unit, dan memory management unit, lalu pipeline, dan floating point unit. Jadi cara kerjanya itu adalah menerima perintah dari kita nih, dari kita atau dari software atau dari apapun ini, lalu didekode, disimpan ke RAM, lalu diproses dulu di CPU ini. Jadi nanti ketika instruksi tersebut selesai, maka memorinya mulai dilepaskan kembali dan outputnya dikeluarkan. Oke, untuk tipsnya ini, nah seperti ini ya. Untuk misalkan sebagai contoh kita menggunakan untuk keperluan AI dan machine learning, pilihlah prosesor di CPU yang sangat tepat. Contoh misal seperti ini ya. Kita harus memprioritaskan jumlah core dan thread. Kenapa kita harus memprioritaskan jumlah core dan thread? Karena AI dan machine learning ini membutuhkan thread yang banyak untuk operasi paralel seperti itu. Lalu selanjutnya ada memilih GPU. Nah ini pilih CPU dengan kemampuan I/O dan input yang baik. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai salah milih prosesor ya. Kalau prosesor gaming ya buat gaming. Kalau misalkan prosesornya buat apa untuk render ya render. Jangan sampai misal untuk ARM machine learning ini kita masih menggunakan i3, itu sangat tidak possible ya. Jadi ini 3 unit ini adalah power unit, board unit, dan proses unit ini adalah 3 komponen pertama yang wajib dipilih dengan sangat hati-hati ya. Ini karena 3 ini akan mempengaruhi komponen-komponen selanjutnya seperti CPU ini akan sangat berkaitan erat dengan memori, dengan RAM ya, dengan RAM lalu dengan GPU tentunya. Lalu misalkan ketika kita sudah memiliki komponen yang bagus nih semuanya nih, ternyata memang PSU-nya tidak baik, lalu misalkan ternyata maka tetap juga akan gagal konfigurasinya. Atau misalkan ketika kita sudah beli prosesor A, lalu beli PSU, lalu kita ternyata milih motherboard yang tidak kompatibel dengan semua komponen, juga ini akan jadi masalah. Jadi power unit, board unit, dan proses unit ini adalah 3 komponen pertama yang wajib dipilih dengan sangat hati-hati. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya untuk bagian memori, storage, dan card akan dilanjutkan oleh teman-teman saya di kelompok Linux. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.